Oke, selamat pagi dari Jakarta, Bang Rido Jair. Selamat pagi juga dari Sulawesi Tenggara. Sehat Mantap. selalu, Bang Reno. Saya buka percakapan hari ini dengan satu kata buat Anda, pailu. Siap. Saya buka satu kata buat Anda lah. Tailu. Siap. Sudah berapa tahun tidak dengar kata itu. Oke lah, Rido Jair. Bagaimana keadaanmu? Perkenalkan namamu dulu lah. Alhamdulillah baik. Saya Ridho Jail. Saya dari Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Anda stand up comedy juga kan? Pulau Buton. Anda stand up comedian? Saya stand komedi, komika juga. Kemudian Seorang apa? Seorang apa? Siap. Seorang apa nih? Bagaimana? Seorang apa? Stand up komedian. Terus apa lagi? Tidak jelas suara ini. Sabar. Anda seorang stand up komedian Suca 3 juga kan? Satu segmen dengan Reno Lawalata. Seorang debt collector lucu. Amin, 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 amin. Semoga Anda punya keadaan baik-baik di bawah-bawah sana ya. Amin, sama juga keadaan Babang juga baik-baik. Nah, ini ada beberapa pertanyaan, kita ngobrol-ngobrol santai saja, Bung Rido Jail. Anda selain stand up comedy, Anda juga seorang binaragawan dan seorang pegawai lapas, betul? Sangat betul sekali. Jadi katanya orang-orang saya ini terlalu maruk. Terlalu serakah ya. Terlalu serakah, bahasa sederhananya itu serakah. Tapi itu tidak apa-apa lah. Yang penting kan positif, toh. Bukan habis itu maksudnya Anda Yang penting positif. kan Anda bukannya maksudnya pegawai lapas tuh jadi tahanannya juga kan tidak bagus. Ayo Bang Ridol, kan kita berdua itu kenal di kompetisi Suca 3. Nah, sekarang beta mau tahu gimana sih bisa tertarik dengan stand up comedy? Padahal kan itu sebelum masuk stand up sudah jadi pegawai lapas apa stand up dulu baru pegawai lapas? Kalau saya masuk di pegawai lapas dulu, kemudian nonton stand up itu karena rekomendasi dari teman Babang Ari Kriting. Rekomendasi. Oh, rekomendasi Ya, dari ya. Kriting juga nih. Ya, kebetulan juga dia dari Buton. Dia ini bagus ini katanya pertunjukan seni. Ya udah, saya cuma lihat-lihat, nonton, kayaknya bagus ini. Karena sering di nongkrong di teman-teman kan kita sering mob-mob, ya kan? Iya, iya. Mob ya, kayak terus alun lah. Coba latihan open mic, ikut panggung besar, ikut-ikut non dulu, bagaimana kuasain mental. Dan akhirnya sampai sekarang masih sangat penasaran stand up komedi, harus lanjut terus. Jadi awalnya gabung sama komunitas ya? Iya, kalau komunitas Buton itu ya salah satu founder kan. Jadi kita kumpul teman-teman yang minat di stand up, ada yang belajar, sama-sama belajar, akhirnya jadi satu komunitas stand up Indo Buton.
Oh, Ale ini salah satu founder juga ya? Maksudnya yang mendirikan stand up Buton. Iya, salah satunya. Oh, Dengan si Amal Buton adanya recruiting. oh iya, Bang Amal. Untuk Ya, iya. Terus tahun berapa itu kira-kira? Tahun 2014. Pastinya itu tahun 2014. 2014. Terus lolos ke Suca? 2017 dong. Saya pikir Anda sudah lupa. Tapi saya pernah gagal di tapi saya pernah gagal audisi di Suca 2 waktu audisi itu di Makassar. Oh, pernah coba juga Suca 2, tapi tidak lolos. Nah, tidak lolos, disuruh bawa seragam, tapi masih takut kalau pakai seragam stand up, jadi akhirnya gagal. Oh, saya pikir disuruh bawa seragam, malah Anda bawa napinya. Anda betul-betul. Nah, kalau begitu sama juga. Pertanyaan menagih motor. Sama juga, saya juga begitu. Dulu pernah juga tes di Suca 2 juga, tapi gagal. Karena waktu itu masih baru masuk komunitas 2 hari. Baru masuk komunitas 2 hari. Tapi memang Anda sudah punya bakat lucu. Ternyata mungkin Anda ini debt collector cuman hanya iseng-iseng saja ini supaya cari melekat karakter. Ya, bukan juga, enggak iseng-iseng juga, dan memang pekerjaan di rantau untuk bertahan hidup sebenarnya. Iya betul. Rata-rata orang timur. Saya kan lahir di Ambon, Bang. Saya Oh, lahir di Ambon dan saya Anda lahir di Ambon lahir juga? di Ambon. Hmm. Saya sekolah di Ambon. Cuma karena kerusuhan saya terdampar mengungsi di Bau-Bau. Oh, berarti itu lahir di Ambon tahun berapa kira-kira? Saya lahir tahun 86, 1986. Jadi 34 tahun yang lalu. 1986. Saya SD di sana, SMP juga, tapi tidak selesai di sana. Akhirnya kerusuhan langsung ke Bau-Bau. Amankan diri. Ya, saya selaku warga Ambon juga turut mengaku bahwa itulah kebodohan kita saat itu. Iya. Kampung satu gandum. Iya, betul. Rumahnya orang tua masih ada di sana ini. Di daerah mana? Di Kecamatan Salahutu di Desa Tial. Oh, di Tial. Di Tial ya? Halo? Halo? Halo. Di Tial ya? Di Tial? Iya, di Tial. Oh. Oh, lahir di Ambon, terus juga SD di Ambon, cuma pas kerusuhan lalu pindah ke Buton. Pindah ke Buton. Amankan diri. Amankan diri, betul. Saya juga minta maaf ya. Iya, soalnya kan kalau beta juga berpikir bahwa saat itu tuh memang saat yang memang bodoh sekali sih, bisa terpancing dengan hal yang kayak begitu sih. Tapi sudahlah, yang masa lalu ya masa lalu kan. Gimana caranya untuk kita perbaiki hal yang memang dulunya buruk-buruk gitu loh. Nah, dari kita lanjut ke pertanyaan berikut, saudaraku. Jadi dari stand up komedi, terus pegawai lapas, terus binaragawan juga, tiga-tiga ini masih tetap berjalan. Yang binaraga. Tiga-tiga ini masih jalan. Masih sangat jalan. Itu cara bagi waktunya gimana, Bang?
Ini banyak yang tanya gini, bagaimana sih bagaimana sih sampai bisa bagi waktu ya? Kalau saya bagi waktu sangat simpel. Pokoknya pegang prinsip saja, kalau kita fokus sesuatu berarti kita harus tahu manajemen waktu. Kayak misalnya waktu pekerjaan jam kantor ya selesaikan jam kantor. Nah kalau umpamanya di Binaraga ini kan dia tidak setiap jam, ada waktu-waktu tertentu. Misalnya saya latihan sore. Nah, sore latihan sore, fokus, makanan dijaga, tidak ada ganggu pekerjaan di kantor sama sekali tidak ada, karena sama saja pola hidup sehat. Nah, stand up comedy ini kan waktunya kayak kita open mic kan tiap malam minggu. Jadi dia butuh waktu 1 minggu dulu baru kita action. Tapi tetap menulis terus, keresahan itu kan bisa kita lihat tiap hari. Apa hari ini kita ada apa-apa, kita tulis, ada kegiatan, apa yang ini ajar ini, Napi ini begini, kelakuannya Napi kita tulis. Akhirnya kita tes panggung di open mic. Oh, bisa juga Anda menilai kelakuannya Napi. Kan dia udah Napi, berarti kelakuannya memang jelek kan? Kan udah Napi kan? Iya, makanya pandangan orang begitu ketika seseorang Napi ya udah di judge jelek gitu. Padahal mereka juga tidak tahu ketika mereka yang Napi ini masuk ke dalam, mereka juga dinilai karakter-karakter mereka, tingkah laku mereka di dalam juga itu pasti dinilai kan? Iya kan? Iya pasti. Nah, iya. Kalau begitu, lu kan sekarang aktif juga Binaraga begitu tuh. Untuk makanan, kan saya juga dari tahun berapa ya ikut-ikut nge-gym juga toh. Ikut-ikut nge-gym juga. Cuma kadang waktunya saya kayak tidak ada semangat, ya udah istirahat sampai nanti 2 minggu lagi, 3 minggu lagi, baru mulai lagi. Nah, bagaimana sih cara mempertahankan atau konsistensi daripada Binaraga ini bagaimana? Maksudnya Ale punya cara bagaimana supaya moodnya itu jangan hilang gitu. Nah, itu pertanyaan bagus. Dan banyak juga itu, kenapa orang harus konsisten begitu? Kenapa harus konsisten? Ya, yang dibilangkan Adera itu kalahkan diri sendiri. Nah, sama dan kita di stand juga kan, kalau kita mau jadi seorang komika terbaik itu harus kalahkan diri sendiri, damai dengan diri. Nah, sama dengan di Binaraga juga. Kalahkan diri sendiri apa? Pertama, orang bilang jangan mulu galau. Iya betul. Harus poso mulu. Jadi harus jadi makanan bukan berarti kita tidak makan, tapi kita pilih makanan sesuai dengan kebutuhan otot. Otot maunya apa? Nah itu yang kita butuhkan. Kemudian konsistensi tetap itu, dan rasa malas itu. Biasa kenapa kadang saya sudah rasa malas kalau sudah 1 hari 2 hari tidak latihan, aduh sudah rasa malas. Nah, membangun kepercayaan dirinya kita itu harus ada teman di sampingnya. Dia bisa kasih konsultasi, dia kasih motivasi. Kalau kadang orang kalau sudah sendiri baru tiba-tiba malas, hilang itu. Dia cari kegiatan lain biasanya. Rata-rata saya punya teman-teman yang di tempat fitness putus asa. Putus asa. Tidak ada motivasi. Teman pendamping ini maksudnya cewek apa bagaimana? Cewek apa cowok? Iya. Tadi menyebutkan kan teman pendamping. Maksudnya ini cewek apa cowok nih? Apa cowok bisa? Kalau bisa. Kalau cowok bisa, cewek bisa. Nah, cowok bisa itu karena biasanya teman-teman fitness. Iya. Teman-teman fitness juga. Dia kasih motivasi, apalagi yang sudah pengalaman banyak. Nah, cewek juga bisa. Malah itu lebih enak biasanya itu, daripada kau merokok, kau hanya tidur, bener kau pergi ke sana. Iya, gitu. Kalau tidak kita putus. Klasik. Mulai ancam ya. Jadi untuk fitnessnya sendiri, maksudnya itu makanannya apa saja nih? Maksudnya ya
beta juga sendiri tahu maksudnya harus ada apa kayak nutrisi-nutrisi begitu, gitu kan? Nah, sementara ini Ale pakai apa? Namanya pakai nutrisi apa untuk mengembangkan otot atau membuat Anda itu lebih semangat, biar orang di rumah juga bisa, maksudnya ada yang tertarik dengan gym, ya bisa mungkin referensi buat mereka juga gitu. Ya, ini bagus pertanyaannya nih. Jadi banyak yang tanya-tanya begitu, bagaimana sih badan seperti itu? Nah, saya bilang pola makannya. Pola makanan sebenarnya simple. Jadi saya paling kasih itu yang paling sederhana sekali itu. Saya paling kasih sederhana. Biasanya kan orang saya mau kasih yang langsung ekstrim itu pakai suplemen. Di terkait harga suplemen itu kan mahal. Jadi saya bilang kalau hidup yang sederhana itu simple itu saya bilang pas sampai kamu sabar konsisten kita itu. Jadi makanannya tuh ada yang ikan bakar, biasa ikan tuna dibakar, kemudian nasi putih juga perlu, kalau mau ingin ya pakai nasi merah atau ubian dikukus semua. Nah seratnya pakai ya buncis, kacang panjang, bayam. Nah kita terapkan makanan begitu tuh pasti tuh saya yakin, karena kalau kita akan bukan terhal, kalau kita laku terus begitu yang konsisten, saya yakin ototnya kalian itu akan tumbuh dengan bagus. Ya, di situ natural. Itu belum pakai suplemen, cuman tahapnya lama. Nah, lama, cuman kita bisa dipakai ini, kurangi porsi, dan yang paling parah itu jauhi gorengan. Iya. Minyak berlebihan sama yang santan. Oh itu, dan gula itu yang paling parah, gula. Karena lemak paling banyak timbul itu dari gula. Misalnya ya makan yang manis-manis berlebihan. Kayak begitu. Nah beda yang pakai suplemen. Kalau pakai suplemen itu ya orang mungkin yang punya dana yang sudah banyak, dan kalau umpamanya banyak jangan lupa beli BSN, produk dari Sportisi Indonesia. Ya, mantap, mantap, mantap. Semoga yang dipromo dengar ya. Amin. Terus satu lagi Bu, ini kan masalah pandangan-pandangan. Ya. Kadang kan begini, Don suka bilang bahwa, kenapa habis nge-gym? Maksudnya kan habis nge-gym, kenapa kau merokok? Maksudnya ini boleh apa tidak nih? Karena biasanya orang habis nge-gym itu kan yang kayak orang-orang perokok, kayak saya begitu. Habis nge-gym, istirahat itu kayak langsung pengen ngerokok gitu. Nah, bagi sebagian orang, dong mempertanyakan itu kan baru habis olahraga, kenapa habis itu bisa perokok lagi? Itu boleh apa tidak menurut Anda nih? Oh, kalau soal rokok. Soal rokok. Nah, kalau rok saya tidak terlalu ini karena dia berkaitan dengan pernafasan. Jadi banyak juga teman-teman yang fitness tapi merokok, itu cuma pernafas saja. Jadi kalau macam dia mau latihan pernafasnya bagus ya berhenti rokok. Tapi kalau macam dia mau latihan sambil latihan terus habis itu merokok tidak masalah, asal jangan latihan sambil merokok. Nah, itu aja. Ya, tidak ada masalah itu. Iya dong. Tidak masalah. Iya Pak. Tapi rokok tidak ada terlalu berpengaruh sama otot. Yang paling berpengaruh itu alkohol, minuman keras. Itu paling sangat berpengaruh. Nah, itu iya. Bikin otot itu susut karena dia lebih serang ke hati, liver. Oke, bagi karena kalian livernya hatinya kita rusak, berarti tidak terbersih otot yang bagus. Jadi buat Basrara yang ada melakukan aktivitas gym, maksudnya jangan habis gym sore atau pagi, malam begadang minum kopi atau minum minuman keras, itu tidak boleh. Betul. Karena kan apalagi minum keras hanya cuma numpang minum. Itu lebih bahaya. Itu lebih bahaya. Itu membahayakan kantong teman Anda. Jadi tolong dong. Iya, karena kan banyak. Iya, maksudnya kan sayang uang. Maksudnya sudah capek-capek ngebangun,
terus dirusakin lagi dengan malamnya itu dirusakin dengan kayak begadang, alkohol, kan percuma, ngejimnya percuma aja tuh. Betul. Nah, yang Tapi Bapak tidak merokok tuh? Tidak merokok, tidak minuman alkohol tuh? saya sudah lama tidak tidak mengkonsumsi. Karena ya alasannya begini. Alasannya saya sudah lama tidak mengkonsumsi karena tidak tahu kenapa badan saya ini cocok dengan alkohol. Betul. Saya dikasih 1 minggu 3 kali, pasti beli celana ukuran tambah lagi. Iya betul. Tidak tahu kenapa. Saya tidak tahu kenapa bisa kayak begitu. Ya mungkin orang punya darah kan ada masing-masing. Ada yang mungkin cocok atau tidak toh. Tidak ngerti juga. Tapi pada umumnya ya alkohol memang merusak organ-organ tubuh. Itu menurut saya ya. Menurut orang lain saya tidak tahu. Terus yang berikut. Anda juga seorang petugas lapas. Apa sih yang susah dari petugas lapas? Maksudnya dikala menangani kan di dalam penjara itu kan kasar-kasarnya itu kan orang-orang yang jahat semua. Nah, Anda sebagai petugas, gimana nih cara Anda untuk mengatasi orang-orang itu? Suka dukanya apa gitu? Oh, kalau susah pasti pekerjaan tidak ada yang gampang toh. Nah, kita berbicara susahnya jadi pegelapan, babang Tuhan, asli susah. Karena kita ini sudah bisa harus jadi semuanya, bisa jadi orang tua, bisa jadi guru, bahkan bisa jadi ustadz. Harus ini buat orang jahat jadi bagus ini. Yang paling susah itu kalau orang lari, pas kita kena jaga. Astaga, itu pertaruhan jabatan dengan kita punya SK jadi sebagai PNS. Karena hukuman disiplinnya itu baik-baik juga kalau dia didapat tahanannya kabur kalau tidak selesai. Oh, jadi resiko Pangkat tidak naik. Oh, jadi resiko seorang petugas lapas itu kalau tahanannya kabur dan pas dijaga malamnya dia, pas piketnya dia. Iya kan? Tapi awas jangan kalau dia didapat. Nah, itu saya sudah yakin tuh, pasti babak belur itu. Kalau dia didapat. Iya, maksudnya kan kelakuan mereka itu maksudnya kelakuan mereka yang misalnya lari dari penjara itu kan membuat petugasnya itu pasti korban. Maksudnya bukan petugasnya sendiri tapi keluarganya juga korban karena hukuman disiplinnya itu ya pangkat ditunda, salah jaga juga bisa dipecat ya kalau begitu. Kalau misalnya terlalu ekstrim gitu ya. Ya, iya sih pasti kena hukuman disiplinnya karena ekstrim toh. Apalagi yang kabur ini misalnya masih tahanan, wah itu lebih parah. Kalau napi kan paling ya ditambah ada hukuman disiplin khusus di di pembinaan saja. Hal yang tidak boleh, tapi maksudnya itu cuma berusaha untuk membaur dengan mereka. Iya. Tapi pernah? Ya, memang harus begitu. Maksudnya mereka tuh kita anggap keluarga lah. Tapi pernah nggak sendiri, misalnya datang sendiri, terus napinya itu yang ada ngegas begitu? Pernah nggak? Sekarang belum ada. Ali Kalau mereka lihat seragam langsung tunduk. Ali belum pernah mengalami itu ya? Belum pernah, kecuali waktu pernah pakai baju preman, baju biasa. Jadi saya masuk waktu itu jalan-jalan. Ya mereka kaget kan, mereka ada yang sebagian napi yang belum tahu gitu. Napi-napi baru biasa, bukan saya yang terima kadang. Kalau pas nanti dilihat ciri-cirinya saya
pegang handphone dan oh pasti ini petugas ya. Baru mereka bisa iya komandan ya, iya komandan. Biar kita sentil-sentil dulu telinganya mereka. Kamu ini Kira-kira kalau stand up, sentil-sentil nggak penonton yang kalau misalnya lu lagi bawa materi terus penontonnya nyaut dari bawah, lu sentil-sentil lagi nggak? kalau penontonnya napi tidak apa-apa. Jangan sampai kita dilempar kalau orang biasa. Aduh, Agustinus. Agustinus sih. Sudah berapa lama jadi pegawai lapas, bro? 2009 saya masuk. Berarti sudah hampir mau 10 tahun. Itu pangkatnya lapas begitu apa sih? Maksudnya kan kalau polisi begini kan kuning, sersan atau apa. Tapi kalau lapas itu kan ada pangkat-pangkat juga ya. Itu disebut apa sih? Golongan Ya. itu. Sama dia, golongan dia sama dia pangkatnya DMPNS. Golongan 1, 2, 3 gitu. Oh, jadi cuman pangkatnya saja. Kalau golongan macam 1 saya kan kalau golongan 2A pangkatnya 1 putih. 1 balok putih. Sekarang ada berapa A? Atau sudah? Saya sudah 3A. Jadi sudah 1 kuning, perwira saya. Oh, itu sudah perwira. Jadi bisa sudah perwira dong. Bisa sentil. Biar sentil yang masih putih bisa. Ane suka apa udang begitu ya, apa kutikata. Kalau di Ambon bilang apa kutikata, apa tuh yang di air ya. Aduh. Jadi sekarang ini tinggal di rumah apa belum jam piket atau bagaimana? Kantor bagaimana? Dengan adanya corona ini bagaimana? Ya kita masih begini, kerja di rumah saja. Jadi kita pakai jadwal piket. Jadi selama saya 4 hari sekali masuk. Oh, jadi tidak ada kantor lagi seperti biasa, tapi tunggu jadwal piket. Iya, tunggu jadwal piket bagi-bagi. Sisa lebihnya kerja di rumah. Kerja di rumah itu ngapain? Kontrol napi dari rumah, gimana? Memang ada CCTV dari rumah atau bagaimana? Iya, iya Captain kan di rumah. Kalau kan sekarang sudah bendahara, jadi kontak dengan napi itu sudah kurang. Jadi saya sudah urusi keuangan sekarang. Oh, jadi kontak dengan duit saja tiap hari ya? Ya. Boleh dong, pinjam. Tapi lebih bahaya kontak dengan duit daripada dengan napi. Mendingan dengan kontaknya ya. Iya, mendingan dengan napi daripada dengan duit. Lebih banyak setan. Iya betul. Kurang 1-0 aja udah nggak jadi 1000 tuh. Selesai. Sama dengan napi kabur. Oh, itu lebih parah kayaknya kalau menurut saya. Kalau napi kabur kan mungkin masih bisa dicari atau apa. Tapi kalau duit yang begitu kan tidak ada ampun kayaknya. Iya. Masalah kita bisa sama BK, misalnya saya ada temuan 1 miliar, itu kasih kembali uang pribadi bukan uang kantor. Langsung jadi gembel sudah. Tapi Alep pernah nggak ketika jam jaga napi kabur? Iya, alhamdulillah belum pernah. Hampir waktu itu. Oh, hampir kabur. Beda 1 hari. Oh, beda 1 hari. Beda 1 hari. Jadi temanku yang dapat. Hari ini Ale pun jam jaga. Saya jaga hari ini. Besoknya kabur. Kayaknya napinya juga tahu. Terus sekarang kalau saya lihat-lihat Anda tuh
sudah mulai berkembang ya, makanya berkembang dalam arti sudah dari binaragawan sampai sudah punya usaha gym, benar nggak? Nah, iya, itu yang saya pikirkan kan. Kalau mau bikin cafe stand up, mungkin banyak saingan. Terus kalau mau tunggu jadi kepala lapas, masih lama juga. Ya, mendingan saya buka usaha fitness, kan dia hanya butuh modal, beli alat. Ya sudah, kita manfaatkan hobi yang menghasilkan dari hobi. Jadi tempat fitness yang bagus. Kita sudah punya pengalaman, punya prestasi, punya banyak teman. Jadi ya tinggal perawatan dan pelayanan saja yang kita harus jaga. Itu kira-kira berapa biaya tuh untuk siapa tahu orang di luar sana pengen buka usaha gym juga tapi dia bertanya-tanya berapa uangnya, biayanya berapa gitu lah. Maksudnya dari Ya kalau mau alatnya berapa ya harus berani. Ya beraninya karena alat fitness ini kan punya modal besar. Jadi ada dua model nih, ada model yang lokal, ada model impor. Yang saya punya ini kebetulan yang punya impor itu 15 alat tuh 350. Pokoknya hampir 400 lah juta. Jadi gaji saya sebagai PNS dikerahkan di situ. ya Tapi bagus ya ya, tapi kan Anda kan begini, maksudnya tidak takut, maksudnya sekarang kan di lapas Anda kontak dengan duit, Anda sekarang juga ngebangun tempat gym. Apakah Anda tidak takut disenter orang bahwa wah ini bendahara kayaknya lagi melenceng sedikit? Iya kan? Bisa saja. Orang punya pikiran begitu saja. Padahal kan orang tidak tahu ini hasilnya dapat dari mana. betul. Tapi saya buka fitness sebelum saya jadi bendahara dong. Oh iya, saya kan tidak tahu. Pertanyaan Anda menjebak. Tidak menjebak. Dan Takutnya orang-orang di betul. luar ini kan, takutnya kan orang-orang atau teman-teman kantor atau gimana kan ya, wah Pak Rido sekarang bendahara buka usaha gym dan tadi kan Anda bilang bahwa mesin-mesinnya itu 300 400. Ada apa nih? Betul sekali. Bukan hanya Anda berpikir begitu. Hampir semua orang bau-bau. Iya, siapa pasti orang kalau istilahnya kalau orang berpikirnya misalnya penghasilan PNS ya mau seberapa, gitu kan? Iya, betul. Itu. Takutnya orang ada begitu, ya kesempatan ini kan mungkin Anda bisa bilang bahwa saya tidak dapat buka usaha dengan uang itu. Saya punya usaha sendiri tadi untuk bisa buka itu tempat. Jangan berpikir yang aneh-aneh. Tidak semua orang Betul sekali. bendahara terus nyolong. Tapi ya namanya juga kendala pasti. Godaan pasti ada. Ya kan? Ya, semacam tadi itu. Saya cuman dengar-dengar saja. Iyalah, tidak usah ditanggapi kalau memang Anda tidak berbuat, kan begitu. Tadi saya mau pakai saya baju tahanan untuk wawancara Anda, cuma tidak enak. Ada asimilasi. Jadi bulan puasa sudah berapa hari nih? 3 hari. Hari ini hari ketiga ya? Hari keempat hari ini. Hari keempat. Masih aman? Masih aman. Kira-kira kalau puasa begitu tuh sampai hari ke berapa sih yang bisa bikin wah kayaknya besok saya sudah mau puasa lagi nih. Wah besok saya kayaknya mau minum air sudah nih. Ada nggak godaan-godaan kayak gitu? Kalau godaan kecil pasti ada.
manusiawi namanya itu. Manusiawi pasti ada. Tapi kan kembali ya, ini ibadah kan kayak macam tidak ada yang bisa tahu toh. Tidak ada yang bisa lihat bahwa ini puasa apa tidak. Iya. Jadi tergantung kita tuh rasanya kita dan Tuhan soalnya. Iya, iya. Betul. Saya setuju dengan Anda. Oke, yang masalah begitu kita keep aja. Siap. Siap. Kalian itu terlalu lancang untuk menanyakan hal seperti itu ya. Sekarang kan lagi ya tidak tahu, masing-masing punya pikiran, banyak orang sensitif. Ya. Jadi oke, kita kembali lagi Ya, ke betul, mana ya? betul. Ke soal percintaan. Hai Ridho Jail. Bagaimana nih? Apakah sudah ada malaikat pendamping? Saya menikah itu tahun 2004 juga. Anda sudah menikah? Saya sudah menikah. Sumpah, saya baru tahu. Masih kelihatan harus. Iya, makanya saya baru tahu bahwa Anda sudah menikah. Menikah tahun 2018. Jadi baru 2014 saya menikah. Oh, 2014 menikah. Sudah punya jagoan berapa? Bagaimana? Sudah punya jagoan berapa? Satu orang. Satu, Satu orang. Satu orang. Nah, itu orang mana? Nah, itu orang bau-bau juga? Asli sini juga. Asli bau-bau? Bau-bau juga. Satu pekerjaan apa? Bagaimana? Ibu rumah tangga saja? Bagaimana? Satu pekerjaan dengan Anda apa ibu rumah tangga biasa saja? Dia honor di kantor wali kota sekaligus ibu rumah tangga. Oh, makanya ada kerja juga ya? Dan menjadi kameramen saya kalau bikin parodi. Oh iya betul, parodi India Jadi ya? kamera woman. Parodi India ya? Apa lagi ya? Masalah apa lagi? Saya bingung-bingung juga. Lihat-lihat Anda ini kayaknya saya mulai terpesona dengan Anda juga loh. Ini ada rencana dekat yang terdekat apakah di Binaragawan? Maksudnya ada event apa yang terdekat ini yang saat kan di Instastory betul lihat Ale sudah mulai fokus kembali latihan lagi tuh. Sudah mulai kencang-kencangin lagi. Siapa tahu ada event yang terdekat ini apa? Bagaimana jawab Bang? Kan betul lihat ini akhir-akhir ini di Instastory Ale udah mulai kencangin lagi latihan. Ada persiapan apa? Ya kalau persiapan sih selalu siap, tapi untuk event kayak belum karena ada COVID-19 ini turnamen di kita banyak ya. Mungkin tahapan baru ditunda itu. Jadi saya maintenance saja. Maintenance biar otot makin kencang karena kan kebutuhan fitness kan kita pelanggan kita badan dan mental gitu. Jadi latihan terus. Oke. Ini mungkin yang terakhir Bung Ridho Jail. Untuk mau fitness di tempat lu bayar berapa, member harian atau bagaimana, lu bisa ngomong di sini lah. Nah, rata-ratanya gimana?
Nggak, makanya kan lu punya usaha gym. Lu punya usaha gym. Nah, untuk mau jadi mau latihan di tempat lu, caranya gimana? Oh ya, kalau saya caranya tuh seperti tempat fitness di seluruh Indonesia sama dia. Jadi registrasi mungkin mahal beda di situ registrasi 150 kemudian bulan 150 jadi saya langsung 300 dengan bulan pernahnya. Bulan berikut baru karena naik per bulan jadi kalau saja per hari tidak menjadi 20.000 per hari. Saya nanti akan alihantar latas. Itu sudah dapat instrukturnya semua? Apa belum tambah instruktur? Kan atau Ale yang jadi instruktur sendiri? Ya, instruktur sudah beberapa orang, secara durang, jadi saya juga membantu. Jadi yang nominal tadi itu udah sama satu paket sama instruktur, apa harga beda lagi? Sama instruktur sudah kalian instruktur. Oke. Terima kasihlah Bung Ridho Jail sudah menemani saya pada siang hari ini atas waktunya. Satu kata terakhir buat Satu kata terakhir buat Anda supaya Anda selalu mengingat saya, yaitu Tailu. Ya. Tailu. Oke, salam buat anak buah, salam buat Maitua. Terima kasih banyak waktunya. Selamat berpuasa, coy. Ya, respect. Bang Atin, respect. Oke, thank you banyak. Dadah. Ya.